Gorontalo menjadi sebuah daerah yang memiliki ekosistem laut yang unik, seperti di perairan desa Botubarani Kabupaten Bone Bolango yang menjadi perlintasan hiu paus atau whale shark. Menariknya lagi, wisatawan bisa ketemu langsung hanya dengan jarak 20 meter saja dari bibir pantai. Jarak yang sangat dekat, bukan? Tapi namanya juga hewan liar ya, jadi nggak bisa diprediksi kapan mereka mau datang. Sambil menunggu jejak hiu paus yang muncul ke permukaan, kami pun berbincang-bincang dengan warga sekitar terkait syarat-syarat bagi wisatawan jika mau ketemu dengan ikan raksasa ini. Bagaimana cara menjaganya, Bu? Kami sadari bahwa hiu paus ini dilindungi. Makanya kami selalu mengedukasi kepada para pengunjung, mohon jangan menyentuh hiu paus. Ini yang selalu kami edukasi kepada para pengunjung melalui mikrofon yang ada. Dan alhamdulillah juga dari pihak BPSPL Makassar telah melakukan salah satu tagging di di siripnya itu, dan taggingnya itu bisa connect ke internet. Jadi kita bisa melihat keberadaan dari hiu paus ini di mana. Saya pun langsung tak sabar ingin berjumpa dengan Shirley, sapaan bagi whale shark yang kerap muncul. Pertama-tama saya ingin merasakan sensasi berbeda di atas perahu transparan menuju ke tengah laut. Saya pun didampingi oleh satu pemandu yang akan mengarahkan kapal ke titik keberadaan whale shark. Jadi, dahulunya warga desa ini berprofesi sebagai nelayan. Tapi kehadiran hiu paus ini membawa angin sejuk bagi warga yang akhirnya sadar wisata dan beralih profesi sebagai pemandu, penyewa perahu, pendokumentasi, hingga berwirausaha. Wah, senang sekali rasanya saat hiu paus ini mulai mendekat. Ternyata hiu paus memiliki corak bintik yang berbeda-beda loh, travelers. Menggemaskan ya melihat hiu paus ini makan dengan cara menyaring air laut. Makanannya yaitu plankton ataupun hewan-hewan kecil lainnya. Jadi untuk mempertahankan posisi ikan raksasa ini, guide sudah menyiapkan ikan nike yang dilempar ke arah mulut hiu paus. Tadi udah ketemu langsung sama Shirley pas pakai glass boat. Sekarang mau coba langsung snorkeling. Kita lihat ketemu nggak deketan sih, sekitar 4 meter dari Shirley. Seperti apa aslinya kalau dilihat dari laut. Kita turun dulu ke bawah. Yang dayungnya yang berat. Wah, ternyata saat berenang panjang hiu paus yang datang ini hanya sekitar 4-5 meter. Jika dilihat dari ukurannya, hiu paus ini masih tergolong remaja. Berdasarkan keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, jumlah pengunjung snorkeling dengan hiu paus dibatasi, maksimal 7 orang saja. Whale Shark Indonesia mencatat pada 2016, jumlah hiu paus yang melintas di Botubarani ada 17 ekor dan semuanya berjenis kelamin jantan. Regulasi demi regulasi tengah dipersiapkan berbagai pihak terkait daya dukung dan daya tampung wisata hiu paus, pengembangan metode monitoring, serta pendataan. Puas dan bahagia melihat langsung hiu paus yang jinak ini. Saya pun ingin menyelam di lokasi lainnya yang juga menjadi kawasan konservasi. Desa Olele terkenal bagi penyelam karena taman bawah lautnya memiliki koral yang langka dan hanya ada satu-satunya di dunia yang dapat ditemukan di Gorontalo. Desa Olele ini ternyata memiliki tempat konservasi terumbu karang. Lokasinya itu dia tuh, depan sisi kanan saya yang ada 2 pos. Di sana tidak ada yang boleh menyelam, hanya orang tertentu saja dan atas izin pemerintah. Kalau buat saya dan warga-warga lainnya, orang umum bolehnya menyelam di sisi sana tuh,
sisi kiri saya di depan. Nanti saya akan coba menyelam di sana. Bagaimana terumbu karangnya? Apakah cantik? Apa saja ikan-ikan yang ada di bawah lautnya? Tapi saya akan nyebrang sedikit dulu dengan kapal atau perahu kayu yang ada di sini. Bersama dengan Bang Cecep dari Salvador Diving, saya akan coba menyelam di Olele. Saat ini visibility memang kurang terlalu bagus karena cuaca, ombak, dan arus. Kami pun menggunakan kapal kayu terbuka menuju titik lokasi diving. Jaraknya hanya sekitar 300-500 meter dari desa Olele bagian timur. Bahkan lokasinya pun masih berada di depan perumahan warga loh, travelers. Bersama rekan-rekan penyelam, saya melakukan penyelaman di kedalaman sekitar 3-20 meter dengan ragam biota laut seperti ikan karang, beberapa jenis soft dan hard coral yang memanjakan mata. Wah, menyelam di Gorontalo, travelers bisa mendapatkan beberapa titik penyelaman loh. Yang pastinya tiap lokasi memiliki karakteristik tersendiri. Titik kedua penyelaman bernama Jin Cave. Pada kedalaman 20 meter, penyelam pun masih akan menemukan bunga karang yang langka, Salvador Dali. Bergerak menyusuri wall, saya juga melihat penyu hijau atau Cheloniamidas yang berenang di kedalaman 20 meter. Penyu hijau adalah satwa pengelana samudera yang banyak ditemukan di perairan tropis. Sebagai herbivore atau pemakan tumbuhan, penyu banyak memakan rumput laut dan alga. Namun beberapa tahun belakangan hidup satwa bawah laut terancam karena sampah. Dan di bawah laut ini pun saya menemukan sampah plastik yang tersangkut di terumbu karang. Padahal terumbu karang yang tertutup plastik selama 4 hari akan mengalami pemutihan dan kemudian mati. Matinya terumbu karang akan berdampak pada kepunahan biota laut lainnya. Nah, di kedalaman kurang dari 5 meter, mulai ditemui banyak jenis ikan di Gorontalo. Sungguh seperti surga bawah laut yang tentunya wajib untuk tetap dijaga. Apa yang bisa ditemukan diver-diver di sini yang kira-kira nggak bisa ditemukan di tempat lain? Seperti black tip sama whale shark. Oh, terumbu karangnya apa ya? Terumbu karang sih, karangnya sih karang-karang meja sama spons-spons sama Salvador Dali spons. Salvador Dali spons itu Iya, ciri khas Gorontalo. dan susah ya ditemukan Iya, di tempat cuman lain. cuman di Gorontalo saja. Sejauh ini Pokmaswas menjaga perairan Olele dengan melarang nelayan untuk memancing di sekitar daerah zona pemanfaatan terbatas dan harus menggunakan alat yang ramah lingkungan. Inilah kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga. Konservasi hanyalah sebuah upaya untuk melestarikan biota laut endemik, terumbu karang, hingga keindahan bawah laut Nusantara. Laut sejahtera atau Lautra diharapkan juga berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.